Shalom, Jemaat GB Untung Suropati Kediri. Senang sekali berjumpa dengan jemaat yang kami kasihi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini. Engkau telah memberi kekuatan, kesehatan, kesempatan bagi kami semua untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Untuk mendengarkan firman-Mu, kami percaya firman-Mu yang akan memberi kekuatan bagi kami semua Tuhan. Kami menyerahkan jam ini ke dalam tangan-Mu dan Roh Kudus saja yang memimpin akan ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita telah memasuki Agustus. Kita tahu semua bahwa bulan ini adalah kita merayakan hari kemerdekaan kita. Saat kita telah merdeka, maka kita tentu saja tidak akan mau untuk dijajah kembali. Sebab apa? Sebab penjajahan itu adalah penderitaan bagi seluruh bangsa. Nah, sebab itu kita harus mempertahankan akan kemerdekaan kita. Firman Tuhan, saya akan mengambil satu tema, yaitu kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang sejati. Tentu saja kemerdekaan itu hanya kita dapatkan lewat Yesus Kristus. Saat kita telah diselamatkan, maka Yesus Kristuslah yang akan memberikan kepada kita kemerdekaan yang sejati itu. Saya akan bacakan lebih dahulu di dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-36. Kita sama-sama baca, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, Yesus sendiri berbicara pada murid-muridnya pada saat itu bahwa Dia sendiri, ya dikatakan di sini anak itu, anak guru besar, ya, itu adalah sebetulnya Yesus sendiri yang dapat memerdekakan akan setiap orang manusia. Kalau negara saja setelah dimerdekakan, maka negara itu tidak mau lagi dijajah. Demikian juga hidup kita. Kita harus merdeka dari segala dosa. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus mengajar kepada kita semua bahwa Dialah yang sanggup dan dapat untuk memberikan kepada kita kemerdekaan daripada kuasa dosa yang mengikat itu. Saat semua orang dalam dunia ini mereka belum mengenal Yesus, maka mereka adalah orang-orang yang terikat oleh dosa. Nah, dalam ayat yang ke-33, Yesus berdiskusi dengan orang-orang Yahudi. Ayat 33, saya bacakan. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang Yahudi, mereka dengan bangganya, dengan sombongnya, bahwa mereka mengatakan kami keturunan Abraham. Ya, tetapi Yesus mengatakan yang dimaksud oleh Yesus itu adalah ikatan penjajahan daripada dosa yang sangat mematikan itu. Ayat berikutnya 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepada kamu, ya, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah.
Yesus mengatakan bahwa orang-orang Yahudi, walaupun dia bangga dengan status mereka sebagai anak Abraham, orang yang dipilih, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa mereka kalau terikat, terbelenggu, terjajah oleh dosa, maka mereka itu bukan anak, mereka itu hamba dosa, dan hamba tidak tinggal di dalam rumah. Nah, itulah teguran daripada Yesus Kristus. Saat manusia jatuh ke dalam dosa, maka dia adalah orang-orang yang terjajah, tidak bebas lagi, tidak merdeka lagi, sebab mereka di bawah naungan kekuasaan daripada kuasa dosa itu. Mereka akan terikat selalu dan mereka akan bertentangan kelakuannya dengan firman Tuhan. Nah, kita akan belajar pada hari ini hal-hal apa yang dimerdekakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus masuk ke dalam dunia itu untuk memerdekakan. Nah, kita akan belajar bersama. Yang pertama adalah pikiran kita. Pikiran kita harus dimerdekakan. Saya bacakan di dalam 2 Korintus 10 ayatnya yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa pikiran kita itulah yang selalu menentang akan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Orang-orang dengan sombongnya, dengan pikirannya sendiri, dengan pendapatnya sendiri, dan itulah pikiran-pikiran seperti itulah yang menyesatkan, yang membelenggu akan setiap orang, tidak bisa mengenal akan kebenaran itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, pikiran-pikiran manusia yang menganggap dirinya sendiri yang dapat mengenal akan Tuhan, akan Allahnya, mereka selalu menolak bahwa Yesus adalah yang telah diutus oleh Tuhan sebagai juru selamat dunia ini. Saya akan bacakan ayat yang ada di atasnya, ayat yang keempat dari 2 Korintus 10 ayat yang keempat. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa pikiran manusia yang sombong itu seperti benteng yang sangat kuat. Kadang-kadang orang itu sampai dia mati pun itu tidak bisa mengerti dan tidak bisa menerima bahwa Yesus adalah Tuhan yang masuk ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Orang-orang seperti itu adalah mereka memiliki akan pikiran-pikiran yang selalu membentengi akan hatinya, pikirannya untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu. Pikiran itulah yang selalu menghalang-halangi setiap orang untuk mengenal akan keselamatan itu. Nah, sebab itu kita perlu untuk memiliki hati yang rendah, ya, memiliki kehidupan yang terbuka oleh Roh Kudus yang menerangi kita. Saya bacakan di dalam Matius 23 ayatnya yang ke-12 dan 13. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan
ditinggikan. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa kita itu harus memiliki kerendahan hati kita, sehingga kita diterangi oleh kuasa Roh Kudus dan kita boleh mengenal akan juru selamat yang sebenarnya. Lihat Bapak Ibu sekalian, orang-orang dunia mereka selalu dengan hatinya yang keras, mereka tidak bisa menerima Yesus sebagai Tuhan, Yesus hanya sebagai nabi, Yesus hanya sebagai guru yang baik, tetapi tidak bisa menerima Yesus sebagai Tuhan. Itulah kesombongan manusia, pikiran-pikiran mereka seperti benteng yang menguasai hidupnya. Ayat di bawahnya, ayat 13 dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Jemaat Tuhan yang saya kasih, inilah tindakan orang-orang yang sombong, tindakan orang-orang yang tidak mengenal akan kebenaran itu. Mereka sebagai pemimpin agama, ya dikatakan di sini kita telah membaca, mereka menghalang-halangi orang-orang yang ingin untuk masuk ke dalam anugerah Tuhan, keselamatan yang terbuka itu. Dengan pikirannya, dengan pendapatnya, dengan ajarannya yang sesat, mereka mencegah orang-orang untuk masuk ke dalam keselamatan itu. Itulah yang pertama. Yang kedua, merdeka dari ketakutan. Ya, jemaat Tuhan yang saya kasih, ketakutan ini adalah juga merupakan satu penghalang bagi kita sebagai orang percaya. Tuhan sudah memilih kita dan menyelamatkan kita, maka kita harus menjadi saksinya. Kita harus bekerja untuk surga. Itulah yang harus kita selalu ingat. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dan 8, saya bacakan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, ayat 7 mengatakan bahwa itulah Tuhan kita memberikan rohnya sendiri untuk masuk dalam hidup kita, untuk menguatkan kita, sehingga kita memiliki kasih, memiliki kekuatan, dan memiliki ketertiban. Artinya hidup kita perlu tenang, ya. Kita sebagai saksi Tuhan, itu kita harus memiliki kasih kepada orang-orang yang masih terhilang. Kita harus mempunyai iman yang kuat. Jangan sampai diri kita sendiri yang akan goyah. Kemudian ayat yang ke-8 dikatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah penderitaan bagi Injilnya. Sekali saya ulangi, ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah, firman Tuhan mengatakan supaya kita itu menjadi saksinya. Tuhan akan memakai kita semua, Tuhan memakai saudara dan saya untuk kita terlibat dalam pelayanan yang agung itu. Jemaat Tuhan, ini merupakan kepercayaan kepada kita semua. Saat kita melayani Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menjadi penjala jiwa, bukan hanya pendeta-pendeta saja, tetapi kita semua jemaat Tuhan juga. Kita harus ambil bagian di dalam pelayanan yang suci ini untuk menjadi saksi Kristus. Dan firman Tuhan mengatakan tadi bahwa kita tidak perlu takut, kita jangan takut,
Kita harus kuat, harus memiliki kasih, dan kita juga harus tertib. Ya, memang tidak perlu dipaksa-paksa. Saat kita menjangkau jiwa, maka kita serahkan dia dalam doa, biar Tuhan yang akan berbicara kepada pribadinya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya katakan, saat saudara bertemu dengan orang lain, orang lain mengatakan sharing atau menceritakan sesuatu hal dalam hidupnya, permasalahannya, mungkin dalam perdagangannya, mungkin dalam keluarganya, anaknya sakit. Saat saudara dengar itu, saudara perlu langsung mengajak orang itu untuk berdoa. Saudara tawarkan, boleh kita sama-sama berdoa sekarang untuk anak saudara yang sakit di rumah. Saya percaya dia pasti akan mengizinkan saudara untuk berdoa bersama. Mungkin dia akan diam saja, tetapi saudara bisa berdoa masalah dia dan tutup dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya doa orang percaya itu besar kuasanya. Itulah yang kedua, kita tidak perlu takut, ya, sebab Tuhan memerdekakan ketakutan itu. Yang terakhir, yang ketiga adalah merdeka dari kutuk. Kita tahu bahwa manusia sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, maka Adam dan Hawa itu menderita kehidupannya. Ya, beruntung Allah tidak mengutuk dia, tetapi Allah mengutuk akan tanah. Tapi ya mereka menanggung akan akibatnya. Sebab apa? Sebab mereka lah yang berdosa. Nah, saya akan bacakan di dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-17 mulai. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Nah, ini merupakan satu akibat, ya, karena dosa. Maka Tuhan, ya dikatakan di sini, mengutuk akan tanah itu. Ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Firman Tuhan mengatakan bahwa itulah yang harus diterima oleh Adam dan Hawa. Konsekuensi dari dosa, maka mereka harus berjerih lelah untuk mendapatkan kehidupannya, untuk mendapatkan makanan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, Tuhan Allah yang memberi akhirnya kepada Adam dan Hawa itu kulit domba untuk menutup akan kemaluannya, untuk menutup akan tubuhnya yang telanjang itu. Nah, itu merupakan satu gambaran. Nanti kita akan melihat bagaimana Allah Bapa mengorbankan ternak untuk diambil kulitnya. Kalau suatu ternak diambil kulitnya, tentu saja
ya, ternak itu akan mati. Ternak itu dikuliti, maka ternak itu dikorbankan untuk diambil kulitnya. Itulah gambaran Yesus Kristus. Sejak awal Allah telah memberikan kepada kita semua pengertian. Coba saya akan bacakan ayatnya yang ke-20, ayat yang ke-20 dan 21. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Lihat, Tuhan sendiri memakainya, mengenakan pakaian kulit itu kepada mereka berdua. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itulah gambar daripada korban Yesus Kristus yang telah diberikan oleh Allah bagi semua manusia. Kita tahu bahwa ya, semua manusia itu selalu jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan solusi. Bukan lagi kulit ternak atau kulit domba, tetapi Yesus Kristus yang mampu untuk membasuh, untuk mengcover, untuk menutup segala dosa-dosa manusia. Nah, sebab itu Yesus diutus masuk ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, untuk mematahkan akan kutuk-kutuk itu. Ya, kutuk sengsara, kutuk sakit penyakit, kutuk macam-macam yang ada diderita oleh manusia dalam dunia ini. Saat orang-orang itu mengenal Yesus yang telah berkorban bagi kita, maka orang itu akan diselamatkan. Saya akan membacakan ayat yang terakhir dalam Roma 8, ayatnya yang pertama. Dan ya, ayat yang pertama, Roma 8, kita sama-sama membaca ayat yang penting ini. Ayat yang pertama, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ya, firman Tuhan mengatakan dengan tegas, dengan jelas sekali bahwa tidak ada lagi penghukuman. Artinya kita seperti tidak ditemukan akan kesalahan kita, dosa-dosa kita. Karena apa? Karena semuanya telah ditutup oleh Yesus Kristus. Sebagai konsekuensi saat kita percaya kepada Yesus, maka dialah yang akan menyucikan ya, dosa-dosa kita. Bukan hanya ditutup, tetapi darah Yesus menyucikan akan dosa-dosa saudara, dosa-dosa saya, dosa-dosa semua manusia yang percaya kepada Dia. Sehingga kutuk tidak ada lagi didapati oleh Allah Bapa. Sehingga kita bebas daripada hukuman. Ya, dengan jelas mengatakan, kita telah membaca tadi, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2, Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, itu merupakan janji daripada Tuhan sendiri untuk kita semua, orang-orang yang percaya kepada Dia. Maka kita harus tahu dan dengan mengerti dengan jelas, manusia dapat dimerdekakan oleh Yesus saja dari kutuk, dari ketakutan, dan juga dari pikiran-pikiran yang menyesatkan manusia itu. Saya percaya kemerdekaan yang sejati Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini. Engkau memberikan kepada kami semua pengertian untuk kami
boleh tahu bahwa kemerdekaan yang sejati adalah datangnya daripada Yesus Kristus yang telah kau utus masuk ke dalam dunia ini. Itulah yang membebaskan manusia untuk kita sebagai orang-orang yang percaya untuk diselamatkan dan selama-lamanya bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kemerdekaan dari pikiran-pikiran kami yang banyak sombong dan tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Dan juga kekuatan kutuk itulah yang dipatahkan oleh Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang akan memberikan jalan keluar bagi kami Tuhan, atas penyakit kami, atas semua problema yang kami hadapi dalam dunia ini. Kami percaya Tuhan, yang sakit saat ini disembuhkan dalam nama Yesus. Yang ada problema, Engkau yang akan memberi jalan keluar, sebab Engkau yang telah mematahkan semua kutuk-kutuk dunia ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga memerdekakan kami daripada ketakutan untuk menjadi saksi-Mu. Mulai hari ini Tuhan, biarlah saat kami berjumpa dengan orang-orang yang belum mengenal Yesus, maka itulah kesempatan yang baik untuk kami semua memberikan pengetahuan bagi mereka bahwa hanya Yesuslah yang menjadi juru selamat dunia. Terima kasih, berikan kepada kami semua akan roh keberanian untuk bersaksi bagi Yesus Kristus, Tuhan yang sempurna itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus, dan urapan yang baru dari Allah Roh Kudus menjaga hidupmu, memberkati pelayananmu. Tuhan juga memberkati akan keluargamu, juga kesehatanmu. Tuhan memberkatinya mulai hari ini sampai Maranatha. Berkat dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan merdeka katakan amin. Tuhan memberkati dan sampai berjumpa kembali.